Baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Idewa Esri Murdani dari kelas F dengan jurusan TMTI dengan nomor NIM 2010-12-14. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implikasi yang mana merupakan salah satu bagian dari logika. Berikut adalah pemaparan materinya. Pengertian implikasi. Implikasi adalah proposisi majemuk sebab akibat yang mana dihubungkan dengan kata hubung yaitu jika maka. Secara matematika, implikasi disimbolkan sebagai berikut. Nah, ini adalah simbol dari implikasi. P yang dimaksudkan di sini adalah anteseden atau penyebabnya, sedangkan Q yang dimaksudkan di sini adalah konsekuen atau konsekuensi atau bisa disebut juga akibatnya. Nah, di sini kita akan membahas contoh soalnya untuk lebih lanjut agar mampu memahami materi yang nanti akan saya berikan. Berikut adalah contoh soalnya. Jika Hasan memenangkan pertandingan catur, maka saya akan mentraktir teman-teman makan. Nah, di sini, jikalau Hasan memang benar-benar memenangkan pertandingan catur, maka apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan yaitu mentraktir teman-teman makan. Jikalau hal ini terjadi, maka saya dapat dikatakan orang yang jujur atau tepat akan janji. Maka pernyataan ini memiliki nilai yang benar. Nah, bagaimana jikalau Hasan tidak menang? Jikalau Hasan tidak menang, maka di sini ada dua kemungkinan, yaitu bisa saja saya mentraktir teman-teman makan dan juga bisa saja saya tidak mentraktir teman-teman makan. Nah, kedua pernyataan ini sama-sama memiliki nilai yang benar. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada statement jika Hasan tidak menang. Hanya ada statement yaitu jika Hasan menang. Jadi kedua pernyataan ini memiliki nilai yang benar. Nah, bagaimana nilai yang salah? Nilai yang salah ketika Hasan memenangkan pertandingan catur, tetapi saya tidak mentraktir teman-teman makan. Nah, ini merupakan nilai yang salah. Nah, semua pernyataan mengenai nilai benar dan nilai yang salah kita akan tuangkan ke dalam bentuk tabel kebenaran, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada tabel kebenaran. Nah, dalam tabel kebenaran yang bernilai salah hanya anteseden bernilai benar dan juga konsekuennya bernilai salah. Maka dari itu implikasinya akan bernilai salah pula. Selanjutnya atau selebihnya itu akan bernilai benar. Nah, berikut kita akan membahas mengenai ekuivalen dari implikasi. Nah, apa sih itu ekuivalen? Ekuivalen adalah secara umum dinyatakan dalam arti yaitu mempunyai nilai, ukuran, makna yang sama atau seharga. Nah, di sini ekuivalen dari implikasi yaitu ada negasi Q, implikasi negasi P atau Q. Nah, di sini atau dapat kita sebut sebagai disjungsi. Nah, di sini sudah ada P, yang mana P memiliki nilai benar, maka negasinya akan memiliki nilai yang salah. Di sini juga ada P memiliki nilai yang salah, maka negasinya akan memiliki nilai yang benar. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, sekarang kita akan melonjak ke implikasi. Nah, sebelumnya apa sih itu implikasi? Implikasi adalah proposisi majemuk sebab akibat, yang mana implikasi bernilai salah ketika antecedennya bernilai benar dan konsekuennya bernilai salah. Nah, seperti itu. Nah, pertama kita akan cek. Nah, di sini antecedennya P dan konsekuennya Q. Nah, di sini antecedennya bernilai benar dan konsekuennya bernilai benar, maka akan menghasilkan nilai yang benar. Nah, di sini antecedennya yang kedua bernilai benar dan konsekuennya bernilai salah. Nah, ini akan bernilai salah. Nah, selanjutnya itu akan bernilai benar. Nah, di sini juga ada atau ekuivalennya. Kita akan cocokkan apakah sama yang implikasi ini dan juga implikasi bentuk seperti ini. Apakah sama? Kita akan cek. Nah, pertama, antecedennya yaitu negasi Q, implikasi, konsekuennya yaitu negasi P. Nah, negasi Q kita lihat, negasi Q. Nah, berarti ini antecedennya dan ini merupakan konsekuennya. Nah, antecedennya salah dan konsekuennya salah, maka akan menghasilkan nilai yang benar. Nah, di sini antecedennya bernilai benar yang kedua dan konsekuennya bernilai salah, maka akan menghasilkan nilai yang salah. Selanjutnya itu akan bernilai benar. Nah, di sini yang ketiga juga ada. Kita akan membandingkan apakah dia memiliki nilai yang sama seperti ini atau tidak. Apakah memiliki nilai yang sama atau tidak? Kita akan cek. Di sini ada negasi P atau Q. Nah, kita harus ingat disjungsi atau
dalam kata lainnya itu atau. Nah, disjunksi akan memiliki nilai salah apabila pernyataan satu salah dan pernyataan duanya juga salah, maka akan menghasilkan nilai yang salah. Maka pernyataan satu ini adalah negasi P. Negasi P, ini negasi P, dan pernyataan duanya adalah Q. Nah, ini. Berarti pernyataan satunya itu salah, pernyataan duanya benar, maka akan menghasilkan nilai yang benar. Nah, di sini pernyataan pertamanya salah, yang kedua ini dan pernyataan keduanya itu adalah salah, maka akan menghasilkan nilai yang salah dan seterusnya itu memiliki nilai yang benar. Nah, di sini kita lihat bahwa pada tabel kebenaran ini implikasi memiliki ekuivalen, yaitu negasi Q, implikasi negasi P, dan juga negasi P atau Q. Kita sudah buktikan melalui tabel kebenarannya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai contoh soalnya. Nah, seperti ini. Jika pernyataan pertama, P, hujan turun, maka pernyataan keduanya Q, tanah basah. Nah, implikasinya bagaimana? Implikasinya jika hujan turun, maka tanah basah. Nah, ekuivalen berarti dengan jika tanah tidak basah, maka hujan tidak turun. Dan hujan tidak turun atau tanah basah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut mengenai ingkaran dari implikasi. Nah, ingkaran. Apa sih itu ingkaran atau negasi? Nah, ingkaran atau negasi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan atau proposisi semula. Dalam logika matematika, ingkaran atau negasi memiliki simbol seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai tabel kebenaran, negasi atau ingkaran dari implikasi. Nah, di sini sudah ada tabel kebenaran dari implikasi, yaitu seperti ini. Nah, kemudian kita akan ingkarkan. Nah, nilai yang pertama yaitu benar, kita akan ingkarkan atau negasikan menjadi salah. Dan ini nilai yang kedua yaitu salah, kita akan ingkarkan atau negasikan menjadi benar. Nilai yang ketiga yaitu benar, kita akan ingkarkan atau kita negasikan menjadi salah. Kemudian nilai yang terakhir atau yang keempat yaitu benar, kita akan ingkarkan menjadi salah. Nah, kemudian kita akan mencari bentuk lain dari ini. Nah, bentuk lain dari ingkaran atau negasi dari implikasi ini adalah seperti ini. Nah, kita akan buktikan. Nah, di sini ada konjungsi. Konjungsi memiliki nilai yang benar apabila kedua pernyataan bernilai benar atau pernyataan satu dan pernyataan dua memiliki nilai yang benar. Nah, lebih dari itu atau di luar daripada itu akan memiliki nilai yang salah. Nah, di sini P, pernyataan pertamanya itu P dan pernyataan keduanya yaitu negasi Q. Nah, P memiliki nilai benar dan negasi Q memiliki nilai yang salah, maka akan menghasilkan nilai yang salah. Di sini pernyataan pertama memiliki nilai benar dan pernyataan keduanya memiliki nilai yang benar, maka akan menghasilkan nilai yang benar pula. Nah, selanjutnya lebih daripada itu akan memiliki nilai yang salah. Lain daripada itu akan memiliki nilai yang salah seperti ini. Nah, seperti ini misalnya pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya salah akan menghasilkan nilai yang salah. Pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya benar akan menghasilkan nilai yang salah pula. Nah, kemudian kita akan lanjut yaitu mengenai contohnya. Pernyataan pertama atau P adalah Ajit belajar giat. Pernyataan kedua Ki yaitu Ajit diajak bertamasya. Nah, maka implikasinya yaitu jika Ajit belajar giat, maka Ajit diajak bertamasya. Nah, kemudian ingkarannya bagaimana? Ingkarannya Ajit belajar giat dan Ajit tidak diajak bertamasya. Nah, itu adalah ingkarannya. Kemudian kita akan membahas converse, inverse, dan kontraposisi pada implikasi. Nah, converse merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi. Misalnya, pernyataan implikasi yaitu P merupakan antecedennya dan Q merupakan konsekuennya, maka akan dibalik, yaitu antecedennya menjadi Q dan konsekuennya menjadi P. Kemudian inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi, yaitu jika implikasinya P implikasi Q, maka inverse-nya itu adalah negasi P implikasi negasi Q. Kemudian kontraposisi merupakan kebalikan dari negasi dari pernyataan implikasi. Nah, jikalau implikasinya seperti ini atau antecedennya P dan konsekuennya Q, maka
Antecedennya akan berubah menjadi Q dan konsekuennya akan berubah menjadi P, kemudian akan dinegasikan. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjut pada contohnya. P atau pernyataan pertama, Lia rajin baca buku. Q atau pernyataan keduanya, Lia cerdas. Maka implikasinya yaitu, jika Lia rajin baca buku, maka Lia cerdas. Kemudian converse-nya, jika Lia cerdas, maka Lia rajin baca buku. Kemudian inverse-nya, jika Lia tidak rajin baca buku, maka Lia tidak cerdas. Kemudian kontraposisinya, jika Lia tidak cerdas, maka Lia tidak rajin baca buku. Nah, seperti itu. Baik, jika ada kesalahan kata maupun kekurangan materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.